Kali ini Kak Lucy akan membawakan sebuah dongeng. Judulnya Ayo Berbagi. Yuk kita dengarkan dongeng ini bersama-sama. Dahulu kala ada 3 ekor rubah kecil yang bersahabat. Mereka bernama Fosa, Fosi, dan Foso. Mereka tinggal di sebuah lubang di pohon yang besar sekali dan selalu saling berbagi. Apapun juga harus kita bagi untuk bersama ya. Begitu janji mereka. Setiap hari mereka menyantap sup bersama-sama dalam satu panci besar yang mengepul. Enak. Mereka juga saling melindungi. Jika ada satu rubah dikejar oleh anjing pemburu, 2 rubah lainnya harus datang menolong. Wah, suatu hari ketiga sahabat ini pergi memancing. Mereka duduk terpisah di tepi sungai. Masing-masing dari mereka membawa kayu pancing, kail, dan cacing-cacing untuk umpannya. Kalau ikannya besar akan aku goreng, pasti lezat, gumam mereka. Tak berapa lama, Foso berhasil melihat seekor ikan traut yang sangat besar. Ia segera menombak ikan yang besar itu. Foso berpikir, enak dimakan sendiri ini, ikannya besar. Kalau berbagi 3, tentu aku kurang kenyang, gumamnya diam-diam. Apa yang dilakukan Foso? Ia menyembunyikan ikan itu di bawah lengannya. Teman-teman, aku baru ingat kalau hari ini hari ulang tahun nenekku. Aku berjanji akan datang ke ulang tahunnya dan membantunya untuk meniup lilin. Pamit Foso. Apa yang dilakukan teman-temannya? Temannya hanya diam. Foso baru saja akan pergi ketika Fosa menangkap seekor ikan salmon yang besar dan paling indah. Cukup untuk membuat pesta bagi mereka bertiga. Tiba-tiba Foso berkata, sepertinya ulang tahun nenekku bukan hari ini. Lagi pula, nenek bisa meniup lilinnya sendiri pas di hari ulang tahunnya, kata Foso agak tergagap. Ayo kita makan bersama-sama, dibagi rata ya, seru Foso lagi. Foso langsung mengumpulkan apa? Dia mengambil kayu bakar, membuat api, dan membakar ikannya. Sementara itu, Fosa dan Fosi diam-diam terkikik. Mereka menyembunyikan wajah mereka di lengan baju. Apa yang terjadi? Mereka tahu kalau Foso sebenarnya tidak mempunyai nenek. Keduanya duduk santai dan tidak membantu Foso sebagai apa? Sebagai hukuman. Karena Foso terlalu kikir. Nah,
Begitu dongeng hari ini. Pesan untuk dongeng Ayo Berbagi adalah, nah, kita nggak boleh pelit-pelit ya. Kita harus berbagi bersama teman. Jangan lupa, berbagi itu lebih indah daripada sendirian, ya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam. Halo semua, ketemu lagi dengan Kak Lucy. Kali ini Kak Lucy akan membawakan sebuah dongeng yang berasal dari Bali. Judulnya Kebo Iwa. Yuk kita dengarkan bersama-sama dongeng hari ini. Dahulu kala di sebuah desa di Bedehe Tabanan, hiduplah sepasang suami istri yang kaya raya. Namun sayangnya mereka belum mempunyai anak. Mereka lalu bersama-sama pergi ke pura desa Bedehe untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa agar dikaruniai seorang putra. Bila permohonan itu terkabul, mereka berjanji akan mendidik putra mereka menjadi anak yang baik. Beberapa bulan berlalu. Mulailah tampak tanda-tanda bahwa sang istri mulai mengandung. Betapa girangnya kedua suami istri itu. Akhirnya kita akan mempunyai seorang putra. Setelah genap masa kandungannya, lahirlah seorang bayi laki-laki. Bayi itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena ketika masih kecil, dia sudah bisa makan ketupat. Makannya banyak sekali. Semua dimakan. Pertumbuhan si adik bayi ini pun sangat pesat. Ia bisa menghabiskan nasi 1 kukusan. Wah, banyak sekali ya. Demikian seterusnya. Jumlah makanan yang dimakan oleh si adik bayi makin bertambah dan makin bertambah. Sehingga setelah dewasa, makannya tidak bisa dibatasi lagi. Karena itu tubuhnya semakin tinggi dan semakin besar. Seperti apa? Raksasa. Karena itu dia diberi nama Kebo Iwa, yang berarti paman kerbau. Karena makannya sangat berlebihan dan banyak, habislah harta kekayaan orang tuanya. Sehingga orang tua Kebo Iwa tak sanggup lagi memberi makan. Oh, bagaimana ini dengan anak kita? Begitu karena istrinya. Mereka terpaksa minta bantuan kepada siapa? Kepala desa. Sejak itu, Kebo Iwa menjadi tanggungan orang-orang desa. Segala keperluan disiapkan oleh orang-orang desa. Untuk tempat tinggal Kebo Iwa, desa menyiapkan sebuah rumah yang sangat panjang, membujur dari timur ke barat. Panjang balai-balainya saja membentang sampai melewati sungai Yeh Ampas. Berapa itu panjangnya? 300 meter. Wah. Mereka membuat makanan untuk makanan Kebo Iwa. Oh, aku makannya memang banyak.
para penduduk desa juga membuat dapur raksasa di batu karang yang terletak di pantai Soka, Selemande, Tabanan. Kebo Iwa berterima kasih kepada warga desa yang merawatnya sejak kecil. Karena itu, Kebo Iwa selalu berjuang membela dan menjaga desanya. Ayo, siapa yang berani melawanku? Tidak ada pasukan dari kerajaan lain yang bisa mengalahkan aku. Begitu kata Kebo Iwa. Ia mengalahkan penduduk desa lainnya. Tenaganya yang besar mampu menumpas pasukan dari kerajaan lain. Semua dikalahkan. Setelah Kebo Iwa berjuang untuk desanya, ketika ia meninggal, ia mendapat kehormatan sebagai pahlawan dari Bali. Periuk Kebo Iwa yang besar lama-kelamaan menjadi batu dan ditumbuhi oleh ilalang. Dapurnya pun mengalami kerusakan akibat dilanda ombak laut. Begitulah kisah Kebo Iwa yang bertubuh besar dan bertenaga besar. Jiwanya pun besar karena dia membela semua yang pernah membesarkannya. Itulah dongeng untuk kali ini, legenda Kebo Iwa. Pesan untuk dongeng kali ini, kita tidak boleh melupakan orang-orang yang telah berjasa kepada kita, khususnya mereka yang sudah mendidik dan membesarkan kita. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Salam. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye.